transaksi repo surat berharga syariah. Untuk selanjutnya disebut dengan transaksi repo syariah adalah transaksi penjualan surat berharga syariah oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan janji dari pihak pertama untuk membeli kembali surat berharga syariah dari pihak kedua dan janji dari pihak kedua untuk menjual kembali surat berharga syariah tersebut kepada pihak pertama di masa mendatang. Ketentuan syariah mengenai transaksi repo syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 94 tentang repo surat berharga syariah berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan pada 2 April 2014. Saat ini, transaksi repo syariah telah dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan. Namun, terdapat keragaman praktik akuntansi atas transaksi repo syariah tersebut. Bahkan, sebagian pihak membukukan transaksi repo syariah sama dengan transaksi repo konvensional. Hal ini dapat menimbulkan persoalan terkait perbedaan substansi antara repo syariah dan repo konvensional. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan bagi Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia dalam menerbitkan buletin teknis ini, dengan tujuan agar terjadi keseragaman perlakuan akuntansi atas transaksi repo syariah sesuai dengan substansinya, berdasarkan tujuan dan maksud dari ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 94. Buletin teknis ini membahas akuntansi transaksi repo syariah baik dari sisi penjual maupun pembeli dan diterapkan pada semua entitas yang melakukan transaksi repo syariah. Akuntansi transaksi repo syariah yang dijelaskan dalam buletin teknis ini mencakup yang pertama pengakuan dan pengukuran atas akad jual beli pertama atau first leg. Kemudian yang kedua, pengakuan dan pengukuran atas janji untuk membeli kembali dan menjual kembali sejak jual beli pertama sampai jual beli kedua. Kemudian yang ketiga, pengakuan dan pengukuran atas akad jual beli kedua atau second leg. Secara umum, transaksi repo syariah dilakukan sebagai berikut. Pihak pertama menjual surat berharga syariah kepada pihak kedua. Kemudian pihak pertama berjanji untuk membeli kembali surat berharga syariah dari pihak kedua dan pihak kedua berjanji akan menjual kembali surat berharga syariah kepada pihak pertama di masa mendatang. Pada saat jual beli pertama, akad jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua merupakan akad jual beli yang sesungguhnya. Pada saat jual beli kedua, harga beli kembali oleh pihak pertama atau harga jual kembali oleh pihak kedua adalah harga yang sudah disepakati pada saat janji atau harga pasar pada saat terjadinya akad jual beli kedua. Repo syariah dilakukan melalui akad jual beli atas surat berharga syariah dengan akad jual beli yang sesungguhnya, yang antara lain ditandai dengan berpindahnya kepemilikan surat berharga syariah yang diperjualbelikan. Jual beli surat berharga syariah tersebut menggunakan atau mengacu pada harga pasar atau harga yang disepakati. Pengertian akad jual beli sesungguhnya berarti telah terjadi perpindahan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas yang pertama, hak dan kewajiban hukum dari surat berharga syariah. Yang kedua, semua manfaat dan risiko secara substansial atau substantially or risk and reward dari surat berharga syariah. Dan pengendalian kontrol atau surat berharga syariah. Akad jual beli surat berharga syariah yang pertama dalam transaksi repo syariah merupakan akad jual beli yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan atas surat berharga syariah dari laporan keuangan penjual serta pengakuan awal surat berharga syariah tersebut dalam laporan keuangan pembeli. Akad jual beli surat berharga syariah yang pertama dan akad jual beli surat berharga syariah yang kedua merupakan dua transaksi yang terpisah. Kedua transaksi tersebut tidak diperlakukan sebagai transaksi tunggal atau berkaitan. Janji adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau pihak untuk melakukan sesuatu yang benar atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah kepada pihak lain di masa yang akan datang. Janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah bersifat mengikat atau mulzim, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 85 tentang janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Janji untuk menjual kembali oleh pihak kedua saling berjanji atau muadah. Dalam transaksi repo syariah yang bersifat mengikat tersebut akan mempengaruhi model usaha atas kepemilikan surat berharga syariah seperti yang diatur dalam PSAK 110 akuntansi suku.
Hal ini akan berdampak terhadap klasifikasi yang sesuai atas surat berharga syariah dalam laporan keuangan pihak kedua di antara tanggal jual beli pertama dan tanggal jual beli kedua. Pihak pertama dan pihak kedua tidak melakukan pencatatan akuntansi pada saat memberikan janji untuk membeli hingga transaksi dilakukan. Pada saat tanggal pelaporan keuangan, pihak pertama dan pihak kedua memberikan pengungkapan tambahan atas janji dalam transaksi repo syariah pada laporan keuangan. Ketika jual beli surat berharga syariah dalam akad jual beli pertama, maka yang pertama, pihak pertama menghentikan pengakuan surat berharga syariah dari laporan keuangannya, serta mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan surat berharga syariah sebesar selisih antara jumlah neto yang diperoleh dan jumlah tercatat dari surat berharga syariah. Yang kedua, pihak kedua mengakui surat berharga syariah yang dibeli dari pihak pertama dalam laporan keuangan pada nilai wajarnya. Pihak kedua mengklasifikasikan surat berharga syariah yang diperoleh dari transaksi repo syariah di transaksi jual beli pertama dalam kategori yang pertama, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan konferensi lain. Klasifikasi surat berharga syariah tersebut mengacu pada pengaturan dalam PSAK 110 atau akuntansi sukuk. PSAK 110 paragraf 40 mengatur bahwa surat berharga syariah akan diklasifikasikan dalam kategori fair value through other comprehensive income jika surat berharga syariah tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan, dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan hasilnya. Ketika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka surat berharga syariah diklasifikasikan dalam kategori fair value through profit or loss. Salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan klasifikasi yang tepat atas surat berharga syariah adalah keberadaan pembayaran kupon di mana tanggal jual beli pertama dan tanggal jual beli kedua. Dalam periode di antara jual beli pertama dan jual beli kedua, pihak kedua mengukur surat berharga syariah pada nilai wajar, dan perubahan nilai wajar diakui di yang pertama itu penghasilan komprehensif lain jika surat berharga syariah diklasifikasikan dalam kategori fair value through other comprehensive income. Yang kedua, laba rugi jika surat berharga syariah diklasifikasikan dalam kategori fair value through profit or loss. Pihak kedua juga mengakui penghasilan investasi yang berasal dari surat berharga syariah seperti bagi hasil atau imbalan jika surat berharga syariah berupa sukuk, dan dividen jika surat berharga syariah berupa saham. Ketika jual beli kedua, pihak pertama mengakui dan mengukur surat berharga syariah sebagai berikut. Yang pertama, jika surat berharga syariah diklasifikasikan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau fair value through profit or loss, maka surat berharga syariah diukur pada nilai wajarnya. Selisih antara jumlah yang dibayarkan kepada pihak kedua dan nilai wajar surat berharga syariah saat jual beli kedua diakui di laba rugi. Yang kedua, jika surat berharga syariah diklasifikasikan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau fair value through other comprehensive income atau diukur pada biaya perolehan, maka surat berharga syariah diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Dalam hal ini terdapat selisih antara harga beli kembali yang telah disepakati di awal dengan nilai wajarnya, maka selisih tersebut bukan merupakan biaya transaksi sehingga diakui di laba rugi. Perlakuan akuntansi selanjutnya atas surat berharga syariah dalam laporan keuangan, pihak pertama mengikuti peraturan dalam PSAK yang relevan. Pihak pertama dan pihak kedua mengungkapkan penjelasan mengenai janji untuk melakukan transaksi repo syariah yang setidaknya meliputi: yang pertama, tanggal janji; yang kedua, pihak lawan; yang ketiga, tanggal pembelian atau penjualan kembali; yang keempat, jenis instrumen keuangan repo; yang kelima, nilai jual beli pertama; yang keenam, nilai jual beli kedua;
Yang ketujuh, nilai wajar surat berharga syariah pada tanggal pelaporan. Yang kedelapan, informasi lain yang relevan. A. Memiliki sukuk dengan jumlah tercatat Rp100, kemudian A dan B melakukan transaksi repo atas sukuk tersebut dengan kesepakatan sebagai berikut. A menjual sukuk ke B seharga Rp98 pada tanggal 1 April 2017. A berjanji akan membeli sukuk tersebut dari B, dan B berjanji akan menjual sukuk tersebut ke A pada harga Rp100 pada tanggal 15 Mei 2017. B menjual sukuk ke A seharga Rp100 pada tanggal 15 Mei 2017. B mengklasifikasikan sukuk dalam kategori Fair Value Through Other Comprehensive Income selama periode kepemilikan antara 1 April sampai dengan 15 Mei 2017. Nilai wajar sukuk pada 1 April, 30 April, dan 15 Mei 2017 masing-masing Rp101, Rp103, dan Rp105. Kupon sukuk sebesar Rp1 diterima pada 30 April 2017, jatuh tempo sukuk pada 31 Desember 2019 seperti gambar berikut. B. Mengklasifikasikan sukuk dalam kategori Fair Value Through Profit or Loss selama periode kepemilikan antara 1 April sampai dengan 15 Mei 2017. Nilai wajar sukuk pada 1 April, 30 April, dan 15 Mei 2017 masing-masing Rp101, Rp103, dan Rp105. Kupon sukuk sebesar Rp1 diterima pada tanggal 30 April 2017, jatuh tempo sukuk pada 31 Desember 2019 seperti gambar berikut. A memiliki sukuk dengan jumlah tercatat Rp100, kemudian A dan B melakukan transaksi repo atas sukuk tersebut dengan kesepakatan sebagai berikut. A menjual sukuk ke B seharga nilai wajar pada 1 April 2017. A berjanji akan membeli sukuk tersebut dari B, dan B berjanji akan menjual sukuk tersebut ke A seharga nilai wajar pada 15 Mei 2017. B menjual sukuk ke A seharga nilai wajar pada 15 Mei 2017. B mengklasifikasikan sukuk dalam kategori Fair Value Through Other Comprehensive Income selama periode kepemilikan antara 1 April sampai dengan 15 Mei 2017. Nilai wajar sukuk pada 1 April, 30 April, dan 15 Mei 2017 masing-masing Rp101, Rp103, dan Rp105. Kupon sukuk pun sebesar Rp1 diterima pada 30 April 2017, jatuh tempo sukuk pada 31 Desember 2019 seperti contoh gambar di samping. B mengklasifikasikan sukuk dalam kategori Fair Value Profit or Loss selama periode kepemilikan antara 1 April sampai dengan 15 Mei 2017. Nilai wajar sukuk pada 1 April, 30 April, 15 Mei 2017 masing-masing Rp101, Rp103, dan Rp105. Kupon sukuk itu sebesar Rp1 diterima pada 30 April 2017, jatuh tempo sukuk pada 31 Desember 2019 seperti gambar di samping. Pihak pertama atau entitas A, surat berharga yang dijual dengan janji waat dibeli kembali per 30 April 2017, berikut gambar di samping. Pihak keduanya yaitu entitas B, surat berharga yang dibeli dengan janji waat dijual kembali per 30 April 2017 seperti gambar di samping.